Unsur biaya yang membentuk harga pokok bahan baku yang dibeli. Bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Bahan baku yang diolah dalam perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau dari pengolahan sendiri. Di dalam memperoleh bahan baku, perusahaan tidak hanya mengeluarkan biaya sejumlah harga beli bahan baku saja, tetapi juga mengeluarkan biaya-biaya pembelian, pengundangan, dan biaya-biaya perolehan lain. Timbul masalah mengenai unsur biaya apa saja yang diperhitungkan sebagai harga pokok bahan baku yang dibeli. Sebelum dibahas unsur-unsur biaya yang membentuk harga pokok bahan baku yang dibeli, berikut ini diuraikan sistem pembelian lokal bahan baku. Pengetahuan mengenai sistem pembelian ini penting untuk dipelajari agar dapat diperoleh gambaran unsur-unsur biaya yang membentuk harga pokok bahan baku yang dibeli. Sistem pembelian. Transaksi pembelian lokal bahan baku melibatkan bagian-bagian produksi, gedung, pembelian, penerimaan barang, dan akuntansi. Dokumen sumber dan dokumen pendukung yang dibuat dalam transaksi pembelian lokal bahan baku adalah surat permintaan pembelian, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari penjualan. Sistem pembelian lokal bahan baku terdiri dari yang pertama, prosedur permintaan bahan baku, yang kedua, prosedur order pembelian, yang ketiga, prosedur penerimaan bahan baku, yang keempat, prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang, yang kelima, prosedur pencatatan utang yang timbul dari pembelian bahan baku. Biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli. Menurut prinsip akuntansi yang lazim, semua biaya yang terjadi untuk memperoleh bahan baku dan untuk menempatkannya dalam keadaan siap untuk diperoleh merupakan unsur harga pokok yang dibeli. Oleh karena itu, harga pokok baku tidak hanya berupa harga yang tercantum dalam faktur pembelian saja. Harga pokok bahan baku terdiri dari harga beli atau yang tercantum dalam faktur pembelian ditambah dengan biaya-biaya pembelian dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku tersebut dalam keadaan siap untuk diolah. Harga beli dan biaya angkut merupakan unsur yang mudah diperhitungkan sebagai harga pokok bahan baku, sedangkan biaya-biaya pesan atau order cost, biasa biaya pengiriman, biaya pembongkaran, pemeriksaan asuransi pergudangan, dan akuntansi bahan baku merupakan unsur-unsur biaya yang sulit diperhitungkan kepada harga pokok bahan baku yang dibeli. Apabila di dalam pembelian bahan baku, pemasok memberikan potongan tunai atau cash discount, maka potongan ini diberlakukan sebagai pengurangan terhadap harga pokok bahan baku yang dibeli. Seringkali dalam pembelian bahan baku, perusahaan membayar biaya angkutan untuk berbagai macam bahan baku yang dibeli. Hal ini menimbulkan masalah mengenai mengalokasikan biaya angkutan tersebut kepada masing-masing jenis bahan baku yang diangkut. Perlakuan terhadap biaya angkutan ini dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, biaya angkutan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Yang kedua, biaya angkutan tidak diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, namun diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Biaya angkutan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Apabila biaya angkutan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, maka alokasi biaya angkutan kepada masing-masing jenis bahan baku yang dibeli dapat didasarkan pada A. Perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli, perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli, dan yang terakhir, biaya angkutan diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Biaya angkutan tidak diperhitungkan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, tetapi diperlakukan sebagai unsur biaya overhead. Dengan cara ini, biaya angkutan tidak diperhitungkan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, namun diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Biaya unit organisasi yang terkait dalam pengelolaan bahan baku. Dalam pembelian bahan baku, unit organisasi yang terkait dalam pembelian bahan baku adalah bagian pembelian, bagian permintaan, bagian gudang, dan bagian akuntansi persediaan. Oleh karena itu, apabila biaya pembelian akan diperhitungkan sebagai harga pokok bahan baku, maka biaya-biaya bagian pembelian, gudang, dan akuntansi persediaan harus diperhitungkan.
Jika biaya pembelian dibebankan kepada bahan baku yang dibeli atas dasar tarif, maka perhitungan tarif biaya pembelian yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah biaya tiap bagian yang terkait dalam transaksi pembelian bahan baku tersebut diperkirakan selama 1 tahun anggaran. Yang kedua, ditentukan dasar pembebanan biaya tiap-tiap bagian tersebut dan ditaksir berapa jumlahnya dalam 1 tahun anggaran. Yang ketiga, ditentukan tarif pembebanan biaya tiap-tiap bagian tersebut dengan cara membagi biaya tiap bagian dengan dasar pembebanan. Jurnal pembebanan biaya pembelian pada harga pokok bahan baku atas dasar tarif adalah sebagai berikut. Yang pertama, persediaan pada bagian debit, biaya bagian pembelian yang dibebankan pada bagian kredit, biaya bagian penerimaan yang dibebankan pada kredit, biaya bagian gudang yang dibebankan pada kredit, dan biaya akuntansi persediaan yang dibebankan pada kredit. Biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh bagian pembelian, penerimaan gudang, dan akuntansi persediaan didebitkan dalam rekening biaya masing-masing bagian yang dibebankan. Bila terjadi selisih dalam rekening-rekening biaya masing-masing bagian yang dibebankan, perlakuan yang sama dengan perlakuan terhadap selisih yang terdapat dalam rekening biaya angkutan. Unsur biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok yang diimpor. Apabila bahan baku impor, unsur harga pokoknya akan berbeda dengan apabila bahan baku tersebut dibeli dari dalam negeri. Dalam perdagangan luar negeri, harga barang yang disetujui bersama antara pembeli dan penjual akan mempengaruhi biaya-biaya yang menjadi tanggungan pembeli. Bahan baku dapat diimpor dengan syarat harga free alongside ship, free on board, cost on freight and cost, atau cost, insurance, and freight. Harga pokok bahan baku yang diimpor terdiri dari harga FOB, angkutan laut, harga cost and freight, dan juga biaya asuransi. Harga CIMF, biaya bank, biaya masuk dan biaya pabean lainnya, pajak penjualan impor, biaya gudang, biaya ekspedisi muatan kapal laut, biaya transport lokal, dan juga harga pokok bahan baku. Untuk menentukan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi, Anda perlu memperhitungkan beberapa faktor seperti berikut. Yang pertama, harga pembelian bahan baku, biaya langsung yang dibayar untuk membeli bahan baku dari pemasok. Yang kedua, biaya pengiriman dan penerima, yaitu biaya transportasi dan biaya terkait lainnya untuk mengirim bahan baku ke tempat produksi. Yang ketiga, biaya penyimpanan adalah biaya penyimpanan bahan baku di gudang atau fasilitas penyimpanan lainnya. Biaya inspeksi dan pengujian, biaya untuk memastikan kualitas bahan baku sebelum digunakan dalam produksi. Yang kedua, kehilangan atau pemecahan, yaitu biaya yang timbul akibat kehilangan atau pemecahan bahan baku selama proses pengolahan. Biaya pengolahan dan produksi, biaya langsung dan tidak langsung yang terkait dengan proses produksi bahan baku menjadi produk jadi. Berikutnya, metode perhitungan. Metode yang digunakan seperti FIFO, LIFO, atau rata-rata tertimbang untuk menetapkan nilai persediaan bahan baku. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, Anda dapat menghitung total biaya pokok bahan baku yang digunakan dalam produksi untuk menetapkan harga pokoknya. Masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku. Yang pertama, sisa bahan atau scrap material. Di dalam proses produksi, tidak semua bahan baku dapat menjadi bagian produk. Jadi titik bahan yang mengalami kerusakan di dalam proses pengerjaannya disebut sisa bahan. Perlakuan terhadap sisa bahan tergantung dari harga jual sisa bahan itu sendiri. Tetapi jika harga jual sisa bahan tinggi, perlu dicatat jumlah dan harga jual sisa bahan tersebut dalam kartu persediaan pada saat sisa bahan diserahkan oleh bagian produksi ke bagian gudang. Hasil penjualan sisa bahan dapat diperlakukan sebagai berikut. Yang pertama, pengurangan biaya bahan baku yang dipakai dalam pesanan yang menghasilkan sisa bahan tersebut. Yang kedua, pengurangan terhadap biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Yang ketiga, penghasilan dari luar usaha. Produk rusak atau spoiled goods. Produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan secara ekonomis
tidak dapat diperbaiki menjadi produk yang baik. Titik produk rusak berbeda dengan sisa bahan, karena sisa bahan merupakan bahan yang mengalami kerusakan dalam proses produksi sehingga belum sempat menjadi produk rumah. Sedangkan produk rusak merupakan produk yang telah menyerap biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Perlakuan terhadap produk rusak adalah tergantung dari sifat dan sebab terjadinya. Yang pertama, jika produk rusak terjadi karena sulit pengerjaan pesanan tertentu atau faktor luar biasa yang maka harga pokok produksi rusak dibebankan sebagai tambahan harga pokok produksi yang baik dalam pesanan yang bersangkutan. Yang kedua, jika produk rusak merupakan hal yang normal terjadi dalam proses pengelolaan produk, maka kerugian yang timbul sebagai akibat terjadi produk rusak dibebankan kepada produksi secara keseluruhan dengan cara memperhitungkan kerugian tersebut di dalam tarif biaya pabrik. Produk cacat. Produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan, tetapi dengan mengeluarkan biaya pekerjaan kembali untuk memperbaikinya, produk tersebut secara ekonomis dapat disempurnakan lagi menjadi produk yang baik. Titik masalah yang timbul dalam produk cacat adalah bagaimana memperlakukan biaya tambahan untuk pengerjaan kembali produk cacat tersebut. Jika produk cacat bukan merupakan hal yang biasa terjadi dalam proses produksi, tetapi karena karakteristik pekerjaan pesanan tertentu, maka biaya pengerjaan kembali produk cacat dapat dibebankan sebagai tambahan biaya produksi pesanan yang bersangkutan. Kita akan masuk pada produk rusak. Produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan secara ekonomis, tidak dapat diperbaiki menjadi produk yang baik. Perlakuan produk rusak adalah tergantung dari sifat dan sebab terjadinya. Yang pertama, jika produk rusak karena pengerjaan pesanan tertentu atau faktor luar biasa yang lain, maka harga pokok produksi rusak dibebankan sebagai tambahan harga pokok yang baik dalam pesanan yang bersangkutan. Yang kedua, jika produk rusak merupakan hal yang normal terjadi dalam proses pengelolaan produk, maka kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya produk rusak dibebankan kepada produksi secara keseluruhan. Produk cacat atau defective goods. Produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, tetapi dengan mengeluarkan biaya pengerjaan kembali untuk memperbaikinya, produk tersebut secara ekonomis dapat disempurnakan lagi sebagai produk yang baik. Masalah yang timbul dalam produk cacat adalah bagaimana memperlakukan biaya tambahan untuk pengerjaan kembali produk cacat. Jika produk cacat bukan merupakan hal yang biasa terjadi dalam proses produksi, tetapi karena karakteristik pengerjaan pesanan tertentu, maka biaya pengerjaan kembali produk cacat dapat dibebankan sebagai tambahan biaya produksi pesanan yang bersangkutan.